Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Amrul Fauzan. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok kami yang baru anggotakan 1. Amrul Fauzan nomor urut 6, 2. Arya Ramdhani nomor urut 9, 3. Lukmanul Hakim nomor urut 22, 4. Kintara Wiksa Satyawira nomor urut 27. Saya di sini akan melaporkan hasil kegiatan praktikum kami tentang pengamatan respirasi makhluk hidup. Kegiatan praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan oksigen suatu makhluk hidup dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan respirasi. Alat dan bahannya: 1. Respirometer, 2. Raca atau timbangan, 3. Makhluk hidupnya akan digunakan untuk pengamatan, 4. Kristal NaOH atau KOH, 5. Larutan eosin, 6. Plastisin atau vaselin, 7. Kapas, 8. Pipet tetes atau suntikan, 9. Stopwatch atau pengukur waktu. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. 1. Siapkan semua alat yang akan dibutuhkan. 2. Timbanglah objeknya akan diamati. 3. Susunlah alat dan bahan pada tempat yang datar. 4. Tutuplah antara pipa bejana agar tidak bocor udaranya. 5. Bungkuslah kristal NaOH dengan menggunakan kapas dan masukkan ke dalam respirometer. 6. Masukkan makhluk hidup yang akan diamati ke dalam respirometer dan tutup respirometer dengan vaselin atau plastisin pada sambungan penutupnya untuk menghindari udara keluar masuk ke respirometer. 7. Tetesi ujung respirometer yang berskala dengan eosin cukupnya dengan alat suntik. 8. Amati pergerakan eosin setiap 2 menit pada tabung berskala tersebut selama 10 menit. Catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Setelah selesai, bersihkan respirometer. Berikut ini adalah tabel hasil pengamatan dari kelompok kami. Volume pernafasan pada cicak: menit 2 sebanyak 0,11 ml, menit 4 sebanyak 0,17 ml, menit ke-6 sebanyak 0,25 ml, menit ke-8 sebanyak 0,31 ml, menit 10 sebanyak 0,35 ml. Pertanyaan: apakah fungsi dari kristal KOH atau NaOH? Fungsi dari kristal KOH atau NaOH pada percobaan adalah sebagai pengikat CO2 agar tekanan dalam respirometer menurun. Jika tidak diikat, maka tekanan parsial gas dalam respirometer akan tetap dan cairan eosin tidak akan bergerak. Akibatnya, volume oksigen yang dihirup pada makhluk hidup yang sedang diuji coba tidak bisa diukur. 2. Jelaskan keterkaitan antara respirasi dengan berat, jenis, dan aktivitas makhluk hidup. Semakin banyak aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang, maka akan membutuhkan lebih banyak energi daripada biasanya. Oleh karena itu, frekuensi pernapasan orang tersebut juga lebih tinggi. Pria memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan wanita karena kebutuhan akan oksigen dan produksi karbon dioksida pada pria lebih tinggi dibandingkan wanita. Kesimpulan: dilihat dari data tabel tentang volume pernafasan bahwa semakin besar ukuran makhluk hidup, maka volume pernafasan juga akan lebih tinggi atau lebih banyak. Seperti cicak dengan laba-laba, di mana ukuran cicak lebih besar dari laba-laba sehingga volume pernafasannya lebih banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.